Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Kamis 21 April 2022. Ya, seperti video sebelumnya kita udah update di Instagram Guru Forex _ID ya. Jadi teman-teman yang belum gabung atau belum follow bisa di-follow dulu. Ya, jadi di sini kita sudah ada dua analisa dan dua sinyal di sini ya. Yang pertama kita akan ada membahas dua analisa ini. Yang pertama ada New Zealand USD, dan kemudian ada Euro New Zealand ya. Jadi ini temanya masih di New Zealand ya. Oke, dan di sini di New Zealand USD kita ambil posisinya sell ya. Kita analisa dari time frame H1 hingga H4 ya. Karena di sini kita lihat dia masih bearish movement ya. Jadi belum ada tanda-tanda dia reversal atau rebound gitu. Oke, dan kemudian di Euro New Zealand, nah di Euro New Zealand sendiri kita lihat dia ada reversal ya, jadi atau breakout symmetrical triangle ya. Nah, di sini kita analisa dari M15 hingga H4. Oke, jadi kita posisinya buy ya untuk Euro New Zealand. Kemudian di New Zealand USD sendiri kita sell limit di 0.68748, kemudian stop loss di 0.69043. Kemudian TP di 0.66235. Nah, di sini untuk resiko loss 0,01 lotnya sekitar $2,95. Ya, cukup kecil ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan akun standar ya, tanpa harus pindah ke akun Sen gitu. Nah, misalkan teman-teman yang punya saldo di atas 500 atau rata-rata lah ya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai akun Sen ya. Jadi bisa pakai akun standar. Tapi kalau akun standarnya di bawah $300 ya wajib gunakan akun Sen gitu. Karena untuk resiko loss saya ingatkan selalu bahwa untuk resiko loss yang normal itu sekitar 1% per trade. Jadi sekitar kita open segini itu resikonya cuma 1% aja ya teman-teman ya. Jangan lebih dari 1%. Karena apa? Karena itu adalah untuk money management yang sehat seperti itu. Oke, kemudian di Euro New Zealand kita buy limit di 1.58658 ya. Oke, kemudian stop loss di 1.58251. Kemudian TP di 1.60846. Untuk resiko lossnya cukup kecil juga ini untuk Euro New Zealand. 0,01 lot resiko lossnya sekitar $2,62. Nah, kemudian untuk risk and rewardnya 1:5. Jadi beda ya dengan New Zealand USD. New Zealand USD risk and rewardnya 1:8. Kemudian di Euro New Zealand 1:5 ya. Oke, seperti yang biasa saya ingatkan selalu, lakukan partial profit taking ya. Ketika harga sudah running profit 1:2 ya. RR-nya udah 1:2, kita bisa partial profit taking. Nah, untuk itu sekaligus kita mengurangi resiko, jadi kita bisa pindahin stop loss key entry atau stop loss plus ya. Jadi ketika harga balik arah tidak sesuai dengan analisa awal, jadi kita tidak rugi sama sekali ya, karena ketika harga sentuh stop loss kita juga nggak rugi gitu. Dan kita sudah lakukan partial profit taking ya, jadi kita udah aman kan profit kita setengah atau seperempat gitu ya. Nah, kemudian kita juga udah nggak ada resiko apapun gitu, karena stop loss sudah di entry gitu. Kalau stop loss di bawah entry kan kita masih bisa loss gitu. Nah, tapi kalau stop lossnya di entry atau di atas entry gitu, nah kita bisa aman kan gitu. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan di sini. Nah, ini untuk New Zealand USD dan kemudian ini Euro New Zealand. Oke, kita bahas satu persatu dari New Zealand USD terlebih dahulu. Ini kita close dulu seperti biasa.
Nah, di sini di New Zealand USD. Nah, di New Zealand USD sendiri kalau kita lihat di H4, jadi dia sudah patah tren ya dari sini ya. Di sini kan kita lihat dia bullish, kemudian dia bearish gitu ya. Kalau kita lihat di time frame daily, nah di time frame daily sendiri dia masih bearish ya. Kemudian di sini sebelumnya dia uptrend ya. Dia uptrend, kemudian patah trend, kemudian sekarang bearish. Target penurunan bisa sampai ke area ini ya. Oke. Kita pindah ke H4. Oke, ini visibilitasnya kita tampilin juga ke daily. Oke. Nah, karena ini intraday ya. Ini sinyal sebelumnya juga ada tapi tidak tersentuh ya. Nyaris tersentuh ini. Ya, tipis sekali, hampir tersentuh. Ini bisa kita cancel aja ya untuk sinyal tanggal 6 April kemarin kita bisa cancel untuk New Zealand USD, dan ini sinyal yang baru di New Zealand USD ya. Ini bisa kita cancel aja. Oke. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, nah dia sudah patah tren ya. Di sini dia juga udah ada charge, kemudian breakout structure. Nah, kemudian di sini ada area FVG. Area FVG-nya sudah tertutupi ya, atau udah indicated ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di H1, di H1 juga udah terisi area FVG-nya. Dan kalau kita bisa entry, sebenarnya di sini bisa entry, cuman resikonya terlalu besar. Nah, di sini juga ada area FVG, kalau teman-teman perhatikan. Nah, di sini ada area FVG yang belum terisi ya, atau tertutupi gitu. Kita ganti. Nah, ini area FVG itu area imbalance ya. Jadi sama aja, ini cuma singkatannya aja. Jadi area FVG itu area imbalance ya, dimana ini harga akan selalu balik ke area itu ya. Cepat atau lambat pasti harga akan masuk ke area itu lagi gitu ya. Oke, kemudian untuk sell limitnya kita ambil di sini. Jadi di candle ini kan kalau kita lihat di H4, di H4 ini adalah candle bullish terakhir ya. Oke. Ini candle bullish terakhir sebelum dia breakout structure ya. Jadi di sini setelah breakout structure dia belum membuat candle bullish di area ini ya, dan ini satu-satunya candle bullish terakhir ya. Jadi kita ambil posisinya di sini ya, dan ini belum tersentuh, masih fresh. Oke. Kemudian kita cek ke H1, di H1 sendiri kita ambil yang paling ujung candlenya di sini ya. Kita ambil dua kali range untuk menetapkan stop loss ya, seperti biasa ya. Kemudian kalau kita perhatikan ini tren masih turun, kemungkinan dia masih melanjutkan penurunan, walaupun di sini kalau di time frame rendah seperti M30 atau M15 dia menunjukkan kenaikan ya. Dan di sini ada pinen juga di sini. Kemungkinan dia memang akan break dari pinennya. Nah, seperti ini masuk ke area ini ya. Area order block. Dan penurunan mulai dilakukan gitu. Untuk target penurunan bisa sampai ke swing low-nya daily ya di sini, atau bisa juga sampai ke support trendline area sini ya.
Nah, jadi kalau kita perhatikan dia akan naik dulu. Kenapa kita tidak buy? Karena dia trennya bearish. Kalau kita buy di sini, besar kemungkinan harga akan menyentuh stop loss atau breakdown ya. Nah, di sini misalnya kita ambil buy di area ini ya. Kita bisa saja ambil buy di area ini. Nah, seperti ini, ambil buy di area ini. Mungkin kalau untuk scalping bisa-bisa aja sih untuk scalping, cuman range-nya terlalu kecil dan risk and reward yang kita dapatkan juga kurang bagus. Jadi maka dari itu kita cari posisi entry yang bagus dengan risk and reward yang besar gitu. Dari itu kita ambil yang di atas ini aja untuk posisi sell karena dia tren panjangnya masih bearish gitu. Oke. Kemudian kita lanjut di Euro New Zealand. Oke, sebelum ke Euro New Zealand kita cek dulu di US 10-year yield ya. US 10-year yield atau DXY ini ada sangkut pautnya dengan pair USD, segala macam pair yang berurusan dengan USD kita lihat ada sangkut pautnya di sini dan ini sangat berpengaruh sekali untuk pair USD. Nah, ini obligasi ya, obligasi US government ya. Nah, di sini kalau kita lihat dia kemarin pullback dari area 3% ya. Setelah menyentuh angka 3% dia pullback. Nah, di sini kalau kita perhatikan dia dia membentuk area liquidity di sini ya. Jadi kemungkinan nanti harga akan balik lagi ke area itu. Oke ya. Terus ini masih naik, ini mungkin masih nanti masuk ke area ini lagi. Nah, di sini. Kemudian dia akan pullback lagi setelah menyentuh ke area ini ya. Untuk range atau untuk target penurunan range harganya, range pergerakannya dia masih di antara 3% hingga 2,5% ya. Jadi di sini kemungkinan dia akan balik lagi ke angka 2,5%. Kemudian kalau kita cek di DXY sendiri dia juga bearish ya. Masih bearish dan di sini ada mulai kenaikan, mulai menutupi area FVG ya. Di sini ada area FVG juga kalau kita perhatikan. Nah, di sini ya. Area FVG mulai tertutupi. Oke. Kemudian di sini udah ada breakout structure. Nah, di sini ada candle bullish terakhir. Mungkin harga naik pun mentok cuma sampai area ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang pergerakan harga yang mempengaruhi pair yang berlawanan dengan USD ya, seperti New Zealand USD. Ya, ketika DXY dan US 10 USD ini naik, otomatis pair yang berlawanan USD akan turun gitu. Oke, kita di Euro New Zealand, dan di Euro New Zealand ini juga sama. Kan tadi dia ada New Zealand USD kan, berarti ini Euro New Zealand, berarti ada yang bersangkut pautnya juga. Nah, di sini kalau kita lihat di Euro New Zealand, kita ambil ke H4 dulu. Dia juga udah break dari symmetrical triangle-nya ya, atau ini udah reversal ya dari symmetrical triangle-nya ya. Nah, di sini dia udah break di sini, dia udah berhasil break ya. Udah berhasil break, kemudian retest, kemudian di sini retestnya belum tuntas ya ini ya. Seperti kalau kita lihat dia masih meninggalkan beberapa jejak
yang mungkin masih bisa untuk ditutupi kembali ya. Kalau kita cek di H1 kenaikan masih membuat area FVG atau area imbalance, yang mana harga cepat atau lambat pasti akan menutupi itu juga atau menyentuh. Nah, di sini dia udah menyentuh ya, menyentuh area FVG. Kemungkinan untuk buyer pertama mungkin masih untuk buy di area sini, kemudian buy di area ini. Tapi jangan lupa di sini ada area liquidity, yang mana area liquidity itu cenderung untuk ditembus ya. Jadi perlu diperhatikan kalau di sini ada area liquidity, wajib untuk menghindari entry di area itu ya. Kemudian kita bisa entry di sini. Di sini adalah area order block atau area demand. Kalau kita cek di M30, M15. Nah, di M15 sendiri kalau kita perhatikan di sini, nah ada satu candle bearish terakhir ya sebelum dia breakout structure ya. Sebenarnya di sini juga masuk bearish terakhir ya. Cuman di sini kan ada area FVG ya. Jadi sangat disayangkan kita nggak bisa open di sini ya, karena resikonya lebih besar untuk tertembus ya. Kemudian kita ambil area bearish candle yang di sini ya. Ini range harganya 2 kali lipat untuk menentukan stop loss. Oke, di sini ada area liquidity. Area liquidity itu ini tuh lebih ke, kalau teman-teman paham, di sini tuh bisa disebut equal low ya, equal structure ya. Jadi kalau kita nyebutnya liquidity gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar ini tuh namanya equal structure ya. Kalau yang di bawah ini namanya equal low, yang di atas ini namanya equal high ya. Jadi equal high itu harga yang sama ya, puncak harga yang sama seperti ini. Ini equal high ya, dan ini equal low. Oke ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita perhatikan di equal high ini ya, harga cenderung untuk tertembus seperti ini. Kita nggak bisa sell di sini, nggak bisa, karena harga cenderung untuk tertembus ya. Kemudian kita nggak bisa untuk ambil posisi entry di area equal structure ya atau liquidity ya. Oke, dan di sini dia menunjukkan breakout structure ya. Jadi kita bisa entry kembali setelah misalkan dia sudah menembus area equal structure, area equal high-nya atau area liquidity. Nah, dia masuk kembali ke area order block sini ya. Masuk area order block, turun, kemudian breakout structure di sini ya. Berarti menandakan harga akan ada kenaikan atau melanjutkan kenaikan ya, atau mulai bullish lagi. Nah, untuk itu kalau kita ambil posisi buy ya, kalau kita ambil posisi buy di sini itu sangat beresiko ya, karena di sini juga ada area demand. Kemudian kalau kita open di sini, kemungkinan harga akan turun lagi ke sini masuk ke area demand ini. Ketika harga turun lagi ke area demand yang ini, kemungkinan harga juga akan menembus lagi ke area ini, karena di sini ada area equal low atau liquidity atau equal structure-nya yang low ya. Nah, kemungkinan harga akan menembus ya. Nah, di sini kita ambil, ini adalah langkah paling aman untuk kita entry di sini ya. Karena setelah ini jaraknya jauh juga dan tidak ada area imbalance atau area FVG ya di area ini ya. Jadi di sini masih bersih, nggak ada area FVG sama sekali. Kurang lebih seperti itu ya untuk penjelasan entry. Kenapa kita entry di sini, nggak di sini aja gitu. Nah, karena banyak pertimbangan yang kita ambil saat kita mau memutuskan untuk entry buy.
walaupun kita sudah tahu ini arahnya bakal naik gitu, tapi kita nggak bisa asal entry untuk buy, asal buy gitu. Walaupun kita sudah tahu analisa ini bakal bullish, bakal naik gitu. Nah, kita nggak bisa asal buy walaupun kita sudah tahu gitu. Jadi tetap kita harus cari pertimbangan, cari letak-letak aman agar entry kita tersentuh tapi stop loss kita tidak tersentuh. Ya, mungkin seperti itu untuk analisa hari ini ya. Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat dengan adanya video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Terutama pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Oke, ikuti terus analisasinya forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang setuju bisa like, yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.